变化我。进来多久了？1人。我的仙骨奇缘。看来此地不凭力举。让取，你也不许拿！我再与你理论。奇缘已得。条龙道门的道友来了。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-197. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Shihao bertarung berhadapan dengan para ratusan jenius yang ingin mengalahkan Shihao di kompetisi terakhir Ancient Immortal, dan juga Shihao memanfaatkan kondisinya yang terpojok untuk berada di kondisi hidup dan mati untuk mempelajari teknik warisan dari sang Dewi Willow. Sampai pada akhirnya Shihao telah mampu berada di tahapan puncak dari teknik warisan Dewi Willow tersebut, dan di saat itu juga para jenius lainnya mulai bermunculan seperti Ninchuang 10 Raja Mahkota, kultivator Besruling, kultivator reinkarnasi Yue Yanjing, dan juga Chang Gongyan. Yang singkatnya dari para jenius tersebut, di sana mereka membagikan dua kelompok, yaitu kelompok Shihao dan juga kelompoknya Ninchuang. Yang singkatnya dalam pertarungan itu Shihao pun berhasil berada di puncak dari seluruh mereka, dengan Shihao yang masih berdiri di arena pertarungan Ancient Immortal, dan gerbang cahaya pun kemarin telah dibuka untuk Shihao mendapatkan harta karun abadi, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Hal gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Shihao yang telah masuk dari dunia abadi tertinggi, yaitu tempat harta karun yang dijanjikan. Yang setibanya Shihao di dunia tersebut, tiba-tiba saja Shihao mendengar adanya suara perempuan yang mengatakan lebih baik tidak tahu apa-apa daripada menyerah di tengah jalan. Shihao yang mendengar perkataan itu tidak mengetahui dari mana suara itu berasal, dan di sana Shihao meminta kepada suara tersebut untuk menyerahkan janji yang telah ditentukan, yang dimana karena Shihao telah memenangkan pertarungan di kompetisi Ancient Immortal terakhir, Shihao ingin mendapatkan hadiah, yaitu ruangan tersembunyi kuno dari ruangan abadi tertinggi. Tiba-tiba saja di saat itu Shihao melihat adanya sebuah dinding besar. 到底在何处？ Yang lalu pun Shihao mendekati dinding tersebut. Setelah Shihao mendekati dinding itu, Shihao melihat adanya bayangan kuno, yang dimana pada bayangan itu adanya sosok dari kaisar kuat yang memiliki kekuatan sangat dahsyat. Bahkan Shihao mengaku sepanjang dirinya hidup, dirinya tidak pernah merasakan seseorang yang memiliki kekuatan sekuat ini, yang tanpa ia mampu menyerang planet-planet dengan hanya sekali serangan dapat menghancurkan seluruh planet tersebut. Membuat Shihao semakin kagum dengan kekuatan dari sosok bayangan tersebut. Tetapi tak lama kemudian Shihao dikejutkan dengan adanya kekuatan misterius yang menyerang sosok bayangan itu, yang tak disangka sosok bayangan itu dapat dikalahkan oleh kekuatan misterius tersebut dengan hanya sekali serang. Membuat Shihao menjadi kebingungan kekuatan apa yang mampu mengalahkan sosok bayangan sebelumnya. Padahal bayangan sebelumnya sudah sangat kuat, tetapi lawan yang ia hadapi ternyata lebih kuat lagi. Ya seperti biasa, Donghua Perfect World ini memang menunjukkan sosok-sosok kuat tetapi tak pernah diberitahu siapa mereka. Jadi ya untuk sekarang selalu menjadi misteri yang masih belum bisa dijawab cuy. Dan setelah itu juga Shihao melihat adanya bayangan naga dan juga bayangan dari burung api yang saling bertarung. Yang
pada akhirnya Shihao kembali lagi ke tempat dari jalan batu yang tertutup. Shihao di sana kembali bertanya mengenai tempat harta karun abadi yang sekarang ia sedang cari-cari. Tetapi suara perempuan kembali muncul dengan memperingatkan kepada Shihao jika Shihao menginginkan harta abadi tersebut maka akan adanya konsekuensi di masa depan nanti yang dapat mengancam dunianya Shihao. Shihao sendiri tak takut dengan ancaman tersebut dengan Shihao mengatakan jika adanya ancaman yang dapat mengancam dunianya maka dirinya harus lebih kuat lagi untuk bisa menghadapi ancaman tersebut. Artinya Shihao membutuhkan kekuatan abadi tertinggi tersebut. Lalu pun Shihao mencoba untuk mendobrak masuk ke dalam pintu batu itu dengan Shihao yang menghancurkan pintu batu tersebut. Sambil Shihao juga mengatakan kalau dirinya tidak akan menyerah di tengah jalan. Kemudian pun kita diperlihatkan di bagian luar yang dimana terlihat sekarang pintu gerbang untuk menuju ke tempat dari ruangan harta karun abadi tertinggi ternyata masih terbuka, membuat kultivator berseruling sadar bahwasannya mereka juga diberikan kesempatan untuk memasuki dunia abadi tertinggi untuk mendapatkan harta karun di sana. Jadinya pun kultivator berseruling masuk duluan ke tempat dari gerbang cahaya yang di sini ternyata ia dapat memasuki gerbang cahaya tersebut, membuat rombongan lainnya seperti Nichuang dan juga lainnya ikut memasuki gerbang cahaya itu untuk memburu harta karun di sana. Tetapi di luar dari Ancient Immortal ternyata sekarang para dewa surgawi yang berasal dari 3000 provinsi ternyata mereka sekarang telah membuka gerbang ke Ancient Immortal dengan ukuran yang lebih besar yang sekarang gerbang itu dapat digunakan oleh mereka untuk memasuki Ancient Immortal. Yang di sini juga para dewa surgawi telah mengetahui kalau gerbang cahaya telah dibuka yang di sini membuat mereka juga ingin mendapatkan harta karun di tempat dari dunia abadi tertinggi. Yang di sini pun mereka mengirimkan beberapa orang terkuat mereka untuk memasuki Ancient Immortal dan memasuki tempat dari dunia abadi tertinggi. 出来，那机遇入内，无论何人，时光王他没有。这下麻烦大了。 Sedangkan kelinci kecil dan juga Chou Yusheng telah melihat kalau gerbang antara Ancient Immortal dan juga dunia luar kini telah terbuka yang membuat mereka akan bisa memasuki Ancient Immortal ini yang artinya bakalan adanya kekacauan dalam waktu yang dekat. Di sini pun Chou Yusheng mencoba dengan cara nekat memasuki dunia dari abadi tertinggi tersebut untuk mencari harta karun terlebih dahulu sebelum para anggota dari 3000 provinsi datang memasuki Ancient Immortal. Yang tadi sangka Chou Yusheng bisa memasuki gerbang cahaya tersebut yang membuat banyak orang di sana menjadi kaget karena Chou Yusheng tidak mengikuti pertarungan Ancient Immortal, tetapi kenapa ia bisa memasuki gerbang cahaya. Orang-orang lainnya juga langsung berbondong-bondong mencoba untuk memasuki gerbang cahaya dan mereka semua ternyata bisa memasuki gerbang cahaya tersebut. Yang artinya di sini sebenarnya mereka bisa memasuki gerbang cahaya itu walaupun mereka sebelumnya tidak mengikuti kompetisi puncak pertarungan Ancient Immortal. Kita pun kembali ke tempatnya Shihao yang tanpa Shihao sekarang melewati sebuah gua dan juga anak tangga yang ternyata Shihao telah menjelajahi tempat ini selama 9 hari tetapi ia masih belum menemukan lokasi harta karun tertinggi. Singkat cerita Shihao pun memasuki lebih dalam lagi dari tempat tersebut yang pada akhirnya Shihao menemukan sebuah tempat dari monumen pemakaman abadi yang di sana Shihao melihat di dalam peti mati tersebut banyak mayat yang tidak memiliki kepala mereka dan juga Shihao bisa merasakan kalau aura di tempat ini sama dengan aura yang berada di kapal kuno yang waktu itu Shihao baru pertama kali mendapatkan pedang abadinya. Di sini pun Shihao menduga bahwasannya orang-orang di dalam peti mati kuno ini memiliki hubungan dengan kapal kuno yang telah Shihao masuki juga. Di sana Shihao melihat adanya sebuah kotak peti harta karun giok yang di sana Shihao mencoba untuk mendapatkannya, tetapi di saat itu adanya suara yang mengatakan jika Shihao ingin mendapatkan kotak giok ini, maka Shihao harus melewati ujian pengetesan terlebih dahulu untuk melihat apakah Shihao telah memenuhi syarat untuk mendapatkan kotak giok ini. Lalu tiba-tiba saja adanya tungku raksasa yang tungku tersebut menyerang ke arah Shihao yang pada akhirnya Shihao dimasukkan ke dalam tungku itu dan di dalam tungku tersebut Shihao mendapatkan serangan dari lava-lava yang banyak menutupi tubuhnya Shihao.
yang dengan segera Shihao menggunakan teknik dari Dewi Willow untuk melindungi dirinya dari lava-lava yang berjatuhan ke arah Shihao. Dan juga setelah itu Shihao melepaskan serangannya untuk membelah tungku tersebut, yang pada akhirnya Shihao pun bisa keluar dari tungku tersebut. Yang di sini juga Shihao dinyatakan telah berhasil melewati ujian dan Shihao diperbolehkan untuk mendapatkan kotak giok tersebut. Shihao pun sadar dirinya berhasil melewati ujian sebelumnya karena dirinya yang telah banyak meningkat, apalagi sekarang telah berada di ranah dari alam dewa sejati, membuat kekuatan Shihao berbeda dengan Shihao yang dulu. Tetapi setelah Shihao mendapatkan kotak peti giok, Shihao mencoba untuk membuka peti giok itu, tetapi Shihao tidak bisa membukanya. Shihao telah berusaha dengan sangat keras membuka peti tersebut, tetapi peti itu sama sekali tidak terbuka sedikit pun, membuat Shihao menjadi kebingungan dan Shihao berpikir apakah dirinya tidak layak untuk membuka peti ini. Dan di saat itu tiba-tiba saja peti mati lainnya mulai tampak mengeluarkan sinar, yang di sana Shihao bisa melihat adanya salah satu peti mati menyimpan harta dari catatan tertinggi abadi dan juga adanya batu benih abadi. Shihao sangat tertarik dengan hal tersebut, langsung mencoba untuk mendapatkan harta karun tersebut. Dengan Shihao mencoba untuk membuka peti mati itu, tetapi tak disangka Shihao tidak bisa membuka peti mati tersebut. Dirinya sudah sangat berusaha keras membuka peti mati itu, tetapi sama sekali tidak bisa terbuka. Shihao pun mencoba untuk membuka peti mati lainnya, tetapi Shihao tetap saja tidak mampu membuka peti apapun di tempat tersebut, membuat Shihao semakin berpikir apakah dirinya benar-benar tidak layak untuk mendapatkan harta karun di tempat ini. Tak lama kemudian kultivator berseruling bersama dengan 10 raja mahkota telah sampai di tempat harta karun juga, yang di sini mereka melihat keberadaan Shihao yang tampak mencoba untuk membuka peti mati, tetapi Shihao tetap saja masih belum bisa membuka peti tersebut. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya peti yang bergetar dan tampak akan segera terbuka, dan dengan segera Shihao mencoba untuk membukanya. Namun peti mati itu terbuka duluan dan harta di sana terbang sendiri menuju ke arah dari kultivator berseruling. Padahal di sini ia baru saja tiba di tempat dari peti mati ini, tetapi ia telah mendapatkan harta karun duluan. Dan juga di sini kultivator berseruling merasakan kalau harta-harta ini memiliki sinkronasi yang bagus dengan kekuatan yang ia miliki. Seakan harta karun ini memang telah ditakdirkan untuk kultivator berseruling. Shihao yang melihat ini menjadi kaget kenapa kultivator berseruling bisa mendapatkan harta karunnya dengan begitu cepat. Kultivator berseruling merasa sangat beruntung mendapatkan harta karun ini, yang langsung ia menyimpannya. Dan tak lama kemudian peti mati lainnya mulai bergetar, dan dari peti mati itu keluar harta karun lainnya yang mengarah kepada 10 raja mahkota, yang sama seperti kultivator berseruling juga. Di sini ia mendapatkan harta karun seolah harta karun ini memang memilih dirinya, membuat Shihao pun menjadi semakin kebingungan kenapa harta karun ini tidak ada yang memilih dirinya. Kultivator berseruling menduga bahwasanya ini merupakan takdir yang telah ditentukan. Tak lama kemudian adanya Chao Yusheng dan juga Chang Guoyan yang datang ke tempatnya Shihao. Di sini Chang Guoyan bertanya kepada Shihao apakah Shihao telah mendapatkan harta karunnya. Shihao malu karena tidak mendapatkan harta karun dan dirinya beralasan kalau dirinya sekarang masih memilih harta karun yang cocok dengan dirinya. Di saat itu Chao Yusheng memberitahu kepada Shihao bahwasanya gerbang penghubung antara Ancient Immortal dan juga dunia luar kini telah terbuka, yang membuat para anggota Dewa Surgawi bisa memasuki Ancient Immortal dan mereka tampaknya akan segera menyusul ke tempat mereka. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja peti mati lainnya terbuka dengan sendirinya dan harta karun di dalam sana langsung pergi ke tempat dari Chao Yusheng dan juga Chang Guoyan, membuat di sini mereka berdua menjadi sangat kaget kok harta karun ini tiba-tiba saja datang ke tempat mereka dengan sendirinya. Shihao pun merasa semakin iri dan juga kebingungan kenapa dirinya tidak bisa mendapatkan satupun harta karun, padahal dirinya telah datang duluan di tempat ini, tetapi dirinya yang malah tidak bisa mendapatkan satupun harta karun. Tak lama kemudian orang-orang lainnya juga bermunculan untuk mendapatkan harta karun di tempat tersebut, dengan mereka mencoba untuk membuka peti mati mereka sendiri. Mereka tampak bisa membuka peti mati itu, tetapi kekuatan yang berada di peti mati itu langsung membakar mereka yang dianggap tidak layak untuk mendapatkan harta karun, membuat Shihao menjadi semakin kebingungan karena Shihao sendiri tak bisa untuk membuka peti mati itu, tetapi mereka bisa membukanya, namun mereka
mereka yang dianggap tidak layak, tubuh mereka akan langsung dihancurkan. Membuat Shihao pun jadi berpikir apakah dirinya sebenarnya memang telah dilindungi oleh tempat ini. Karena harta karun di tempat ini yang tidak cocok dengan Shihao, maka Shihao tidak diperbolehkan untuk membuka peti mati itu karena di dalam peti mati akan memberikan serangan kepada orang yang tidak cocok. Jadi sebenarnya Shihao tidak bisa membuka peti mati ini karena dunia ini yang memang melindungi Shihao agar Shihao tidak mendapatkan serangan dari peti mati itu karena tidak adanya harta karun yang cocok dengan Shihao. Di sana juga tampak Shi yang mendapatkan harta karunnya dengan membukanya sendiri. Tetapi di saat itu adanya peti harta karun yang kembali terbuka dan harta karun itu dilihat oleh Shihao dan Shihao pun mencoba untuk mendapatkan harta karun tersebut, tetapi harta karun itu menghindari Shihao dan ternyata harta karun itu telah memilih Ji Guan sebagai pemiliknya. Membuat Shihao pun menjadi sangat marah karena orang ini merupakan musuhnya dan Shihao mencoba untuk merebut paksa harta karun dari orang tersebut dengan Shihao melawan Ji Guan sampai pada akhirnya Shihao bisa mendapatkan harta karunnya, tetapi harta karun itu malah kabur kembali dari Shihao dan kembali lagi ke tempat Ji Guan karena harta karun itu yang memang tidak ditakdirkan untuk Shihao. Tidak hanya itu, ternyata Nichuang juga mendapatkan harta karunnya. Membuat Shihao pun semakin marah dengan situasi ini dan langsung Shihao mengangkat salah satu peti mati, melemparkannya ke arah mereka berdua serta Shihao ingin merebut harta milik mereka. 去，你不许拿！ 我在与你理论，其缘已得。 Nichuang bersama Ji Guan pun dengan segera keluar dari sana. Tetapi setelah mereka keluar dari sana, Nichuang bisa melihat di atas langit ternyata para anggota dari Dewa Surgawi telah memasuki Ancient Immortal, yang dimana itu merupakan orang-orang yang berasal dari dunia luar sebelumnya yang ingin memasuki Ancient Immortal. Nichuang pun langsung mengadu kepada mereka semua bahwasanya orang yang mereka cari ada di sini, yaitu Shihao. Shihao bersama lainnya juga telah keluar dari tempat penyimpanan harta karun yang di sana tiba-tiba saja adanya dinding spiritual yang langsung mengurung Shihao untuk mencegah Shihao bersama dengan para rombongannya kabur dari tempat ini. Yang lalu pun adanya para kultivator yang berasal dari 3000 provinsi datang untuk menghabisi Shihao dengan mengatakan kalau kedatangan mereka adalah untuk menuntut balas dendam kepada Shihao karena Shihao yang telah menghabisi para anggota mereka terdahulu. Shihao dengan berani menjawab bahwasanya kalian semua tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal tersebut kepada diriku karena kalian semua hanyalah sampah, dan setelah itu pun akan terjadi pertarungan di antara mereka. Tetapi sayangnya setelah itu alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-197 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!